Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah salat subuh di Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, monggo kita pada pagi hari ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Baik karunia nikmat itu berupa waktu, kesehatan, kekuatan, maupun karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala itu berupa iman dan takwa. Lebih-lebih untuk nikmat iman ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan kepada kita banyak kelebihan dibanding orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada lahir, besar, tumbuh di lingkungan yang sulit mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu lahir memang oleh Allah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya, muslim, lurus dengan ajaran agama Allah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tapi kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tualah yang kemudian, lingkunganlah, tekanan sosiallah yang kemudian membuat orang itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, menjadi orang dengan karakter, dengan pikiran, dengan keyakinan yang bermacam-macam. Nah, kita itu sudah sejak awal dilahirkan dalam keadaan
fitrah, kemudian lingkungan kita, lingkungan orang yang sudah menerima hidayah Allah. Jadi sekurang-kurangnya sudah bisa mendapatkan sentuhan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan, kula mboten bayangno nek jenengan kula lahir nang Amerika misalnya. Kira-kira iso dadi ya nopo kan gitu ya. Jadi kita itu mendapatkan takdir yang baik sejak awal. Karena itu maka memperjuangkan iman dan takwa itu sesungguhnya sangat ditentukan pula oleh kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Fatah ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi kepada kita kebaikan dan karunia serta rahmatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah itu yang sudah mempersiapkan kita itu menambah iman kita atau bertambah iman kita dengan menurunkan sakinah, dengan menurunkan hati yang tenang. Ya. Jadi sebelum iman itu bertambah, Allah Subhanahu wa taala biasanya mempersiapkan, memberikan jalan itu dengan menumbuhkan ketenangan di dalam diri kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kami sampaikan nanti sesungguhnya juga menggambarkan di situ adanya kewajiban mengikuti perintah Allah. Juga di situ mengikuti bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana mengikuti perintah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perlu penekanan yang lebih, karena seringkali kita berhadapan dengan lingkungan yang berbeda. Yang ada di hadapan panjenengan semua itu surat Al-Baqarah ayat 149, ayat 150 dan ayat 151. Ayat 149 dan 150 itu mirip-mirip. Ya, bagian awalnya itu diulang. Sebenarnya ayat ini juga mengulang ayat 144. Ayat 144 itu kurang lebih bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh Muhammad, kami sering melihat wajahmu itu menghadap ke langit, ya, bolak-balik. Taqallab itu menghadap tapi bolak-balik, noleh munggah niku taqallub. Sungguh kami sering melihat, karena itu di sini diberi tanda kurung sering, ya, bolak-balik nih. Melihat wajahmu itu menghadap ke langit, ke atas. Nabi SAW itu beberapa kali berdoa, berharap, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu tentang perubahan arah kiblat. Pertama disyariatkan sholat umat Islam itu, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yang sekarang, ya bukan saja sekarang, dari dulu itu menjadi kiblat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi tidak saja umat Islam yang merupakan umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kepada umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak aneh kalau kemudian Baitul Maqdis itu senantiasa menjadi perebutan. Dan Nabi SAW bersama para sahabat ketika mendapatkan kewajiban sholat menghadapnya ke Masjidil Aqsa pertama kali. Sementara dalam hati Nabi SAW itu sebenarnya beliau kepingin kiblatnya itu ke arah Ka'bah. Tentu hati yang cenderung itu merupakan isyarat, gejala, tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi SAW tentu bukan hanya syariatnya, ya, secara umum di luar, tapi sebenarnya juga bagaimana gerak-gerik Nabi Muhammad SAW, hatinya, pikirannya itu juga disiapkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Napa mawon sing diomongno Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mboten kok teko pikirane dhewe. Tidak dari keinginannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Nabi SAW itu menunjukkan gerak-gerik gelagat, ya, keinginan untuk menghadap ke Masjidil Haram di dalam sholat, meskipun belum diucapkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, maka disampaikan di sini. Sehingga Allah kemudian mengatakan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka benar-benar kami akan mengubah, ya, pandangan arah kiblat itu sesuai dengan kiblat yang tardaha, kamu suka wahai Muhammad.
kamu ridho. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, karena itu wajahmu itu hadapkan ke arah Masjidil Haram sebagai kiblat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada, palingkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Dalam hal ini, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dalam hal ini sungguh orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani memang mengetahui bahwasannya menghadap arah kiblat Masjidil Haram itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sama sekali tidak akan lalai dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bicara tentang menghadap arah kiblat. Tapi nanti akan saya bawa ini tentang orientasi hidup, arah pandangan hidup kita. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 177 Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Namanya bir, namanya baik, apik niku mboten kok mergo antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kamu itu hadap timur, hadap barat itu ya, bukan itu. Karena itu tentu saja perintah menghadap kiblat ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar ngadep ngetan atau ngadep ngulon. Gitu. Karena itu diulang 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala perintah menghadap kiblat arah Masjidil Haram itu setelah ayat 144, juga di 149 dan kemudian di 150 dengan redaksi yang sedikit berbeda karena penekanannya tidak sama. Setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk sholat menghadap Masjidil Haram, pertama itu untuk menjawab keinginan Nabi SAW. Nabi niku kepengin kiblat niku Masjidil Haram karena ketika kiblatnya itu Masjidil Aqsa, satu itu Nabi SAW itu kan hanya menjalankan perintah Allah saja. Nek perasaane sakjane nggih wong Nabi SAW itu ya kelahiran Mekah, ya diasuh di sekitar Masjidil Haram, iki senenge nggih teng mriko sih mestine. Yang kedua, orang-orang Yahudi, khususnya Yahudi Madinah itu sering mengolok-olok Nabi SAW. Barno Muhammad sing penting kan salate ngadep padha nang gone kiblate awak dhewe ya, gitu ya. Karena sebelum itu menjadi kiblat dalam sholat, ya ketika turun perintah sholat itu sudah menjadi kiblatnya orang Yahudi. Padahal Mekah itu kiblatnya Nabi Ibrahim ketika membangun itu sudah didesain untuk menjadi kiblat, gitu ya. Bahkan Raja Abraha itu kan ingin menumbangkan atau menghancurkan Ka'bah itu kan karena Masjidil Haram itu
menjadi nek sakniki niku napa nggih? Menjadi situs religi kan gitu ya. Sambangi wong. Ya tetap orang itu namanya berhaji itu ya salah satunya ya ke Masjidil Haram. Nek cara Indonesia wong Yahudi niku nggih haji. Hajine niku ning gone Baitul Maqdis. Orang lain-lain itu berhaji. Kalau kita itu kalau sekarang berhaji niku napa? Ziarah religi gitu ya. Sampai sama mungkin orang Nasrani niku nek kepingin ibadah sing niku nggih nang Palestina kan gitu ya. Baru sekarang akhir-akhir ini saja ya umroh itu ada nang Palestina. Biyen kan boten. Orang Nasrani dari dulu ke sana, orang Yahudi apalagi gitu ya. Jadi yang direbut saat ini oleh orang Yahudi dari tangan kaum muslimin itu ya terutama adalah ya Masjidil Aqsa kalau bahasa kita. Kalau mereka menyebutnya Baitul Maqdis ya, atau Bethlehem gitu ya. Itu yang diperebutkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah lagi di dalam ayat 149, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala perlu menguatkan hati kaum muslimin. Orang-orang Islam itu perlu dikuatkan. Ya. Karena orang Yahudi Madinah itu tetap mengolok-olok. Maka Nabi SAW diperintahkan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Dan dari manapun kamu keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan perintah ini betul benar dari Tuhanmu, dan Allah tidaklah sekali-kali akan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Diulang lagi di ayat 150 nanti ya kita bahas. Kita coba. Kata ini fikih, ini fikihnya. Karena diulang 3 kali, fikihnya begini. Jadi ada makna fikih. Fikih niku perintah ibadah, ya terkait dengan ibadah itu fikih. Ada perintah fikihnya, kata Ar-Razi dalam tafsirnya, fal amrul awwal liman huwa musyahidul Ka'bah. Nah, ini perintah fikih. Makanya nanti kalau dalam hal fikih, bagaimana sholat menghadap kiblat, kiblatnya itu bagaimana, maka perintah yang pertama di ayat 144 itu liman huwa musyahidul Ka'bah, bagi yang langsung bisa melihat Ka'bah ya kiblatnya Ka'bah. Nah, gitu ya. Nek salat niku lho. Kalau salat kiblatnya mana? Bagi yang berkesempatan bisa melihat Ka'bah, kiblatnya ya Ka'bah. Ya nek teng mriko nggih langsung ngedep ya sing ada di apa namanya? Persis di arah pintu Babus Salam ya, berarti ngadep ngulon kan ngoten. Kita itu orang Indonesia ini kan itu langsung menghadap, itu kalau diukur dari sini itu langsung menghadap pintu Ka'bah. Arah kiblat kita ini langsung ngedep pintu Ka'bah gitu ya. Kita sering ngedep ngulon gitu kan, meskipun tidak persis barat mata angin kan gitu, geser ngalor titik gitu ya. Ngalor titiknya itu pinten 24 derajat ya. Jadi dari arah barat mata angin geser ke kanan sedikit itu 24 derajat, itu arah kiblat kita kalau dari sini ya. Cuma dugi mriki jaraknya berapa? 9.000 km kurang lebih ya.
dari sini ke Mekah itu nek geser 1 derajat niku geser 100 kilo. Dari sini itu arah kiblat. Ya. Harusnya ke sana. Ternyata ada di sini. Geser ini 1 derajat dengan jarak 9.000 km. Itu pun geser 100 kilo. Dari Ka'bah metu 100 kilo pun dari sini 100 kilometer. Nah sementara biasanya dulu seperti Masjid Jami, Masjid Agung di banyak kota itu kan mesti sama ya arahnya ya. Sebelah barat itu masjid, ya sebelah timurnya itu alun-alun, kiri kanan itu kantor kan gitu ya. Nah, gitu. Itu didesain oleh orang tua kita dulu ya, karena memang teknologinya juga belum canggih, juga ada peran tata kota itu oleh Belanda. Itu arahnya itu arah barat mata angin. Makanya kata Masjid Agung Sidoarjo sudah banyak Masjid Agung itu sudah disesuaikan gitu ya. Kalau 24 derajat ya 2.400 kilo benar. Jadi kalau asalnya itu kalau menghadap itu tutup Ethiopia mereka sampai Ethiopia. Nah Pak, cuma ini fikihnya begini, ini fikihnya. Nah, perintah yang pertama 144 surat Al-Baqarah itu perintah menghadap Ka'bah bagi yang langsung bisa menyaksikan Ka'bah, melihat Ka'bah yang hadir di Masjidil Haram. Watsani liman huwa fi Makkah ghaiban anha. Nah, sementara perintah yang kedua surah yang sama 149 itu diberikan kepada orang yang ada di kota Mekah tapi tidak di Masjidil Haram. Wasalis liman huwa fi baqiyatil buldan hakaza wajha. Sementara perintah yang ketiga ayat 150 itu untuk semua yang ada di seluruh penjuru bumi, tetap menghadapnya ke arah kiblat. Imam Al-Qurtubi yang sebelah kiri dalam tafsirnya ya itu sedikit berbeda. Perintah pertama liman huwa bi Mekah, untuk yang ada di Mekah. Wasani perintah kedua liman huwa fi baqiyatil amsar, perintah untuk siapa saja yang ada di seluruh penjuru dunia di mana saja. Wasalis yang ketiga liman kharaja fil asfar, bagi yang keluar safar, numpak kereta ya apa iki ngadepe teng pundi, tetap menghadap ke kiblat. Karena itu kalau dalam mazhab Syafi'i digawe rada enak ngeten. Bagi yang ada di mana? Masjidil Haram menghadap Ka'bah. Bagi yang ada di kota Mekah kan mboten ketok Ka'bah. Ya karena kecuali sekarang sudah ada kompas, sudah ada teknologi gitu ya. Ya, kompas bahkan online. Kalau dulu bagi yang ada di kota Mekah tidak melihat Masjidil Haram, ya pokoknya arahnya Masjidil Haram, arahnya Masjidil Haram, begitu. Yang ketiga, bagi mereka yang di luar kota Mekah minimal menghadapnya ke kota Mekah, begitu. Jadi geser titik-titik tidak masalah, menghadap ke Mekah. Gitu. Sing boten ru arah mangke gawe ayat 100 pinten niku? 15. Ya. Apa 115 niku? Walillahil masyriq wal maghrib. Fa inama tuwallu fa thamma wajhullah.
Allah itu memiliki timur dan barat, wis pokoknya wetan kulon lor kidul semua milik Allah. Ya, fa ainama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fasamma wajhullah, yes, tetap iso. Oleh karena itu kalau dalam safar bisa, tetap bisa, kan gitu ya. Meskipun kalau bisa diusahakan pertama menghadap kiblat dulu, mantun niku menggok tidak ada masalah. Kalau bisa pertama menghadap kiblat dulu, nanti setelah itu nggak ada masalah. Itu fikihnya, ini fikihnya. Jadi secara fikih itu menghadap kiblat itu ngoten niku nih. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah ada kompas, sudah ada penunjuk arah, harusnya lebih mudah, gitu ya. Mboten dengan alasan ini tadi terus diawur ngoten mboten ansal, harusnya lebih mudah. Sekarang pakai HP ditaruh. Kalau mau ke hotel sekarang sudah ada. Kalau di Indonesia loh ya, sudah ada petunjuknya, oh itu arah kiblat. Sudah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu fikihnya. Tapi kemudian di sini juga ada makna yang lain. Diulang-ulang ini penting, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beberapa orang yang lain juga menyatakan yang sama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu. Itu diulang karena takkidun li'annahu awwalu nasikhin waqa'a fil Islam. Ini untuk menguatkan takkid, sebab niki nasikh pertama. Ini menurut Ibnu Abbas, nasikh niku ayat penghapus hukum dari ayat sebelumnya. Ya, 115 niku awalnya. Jadi awalnya yang dinasikh hukumnya itu ayat 115. Itu tadi dinasikh niku dihapus niku muatan hukumnya. Karena kalau di 115 Allah lah yang punya arah timur dan barat, sampai ngedep endi ae fasamma wajhullah. Itu awalnya begitu, tapi kemudian dinasikh, atau nasikhnya itu terhadap tadi itu arah kiblat. Awalnya adalah Masjidil Aqsa. Loh, ngubah niku mboten gampang. Orang Indonesia ngubah hidup itu tidak mudah. Ya, orang sekarang menyebutnya hijrah, gitu ya. Itu nggak mudah hijrah itu. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini mengubah arah kiblat itu, menghapus amaliyah yang sebelumnya hadap ke arah Masjidil Haram, menghapus kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa, maka perlu diulang-ulang, perlu ditekankan. Ya. Nah, yang tadi itu 115 ini ada relevansinya dalam riwayat ini. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa arada ay yusalli ala rahilatihi istaqbala al-qiblata wa kabbara summa shalla haitsu tawajjahat bihi. Tadi yang saya sampaikan, hadisnya riwayat Ad-Darqutni. Anas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu fi safar, dalam safar,
fa arada ayu sholliya, terus kok pingin sholat dalam safar, ala rahilatihi, sholat di atas kendaraan beliau, di atas onta beliau, beliau istaqbalal qiblah, menghadap kiblat dulu, wa kabbaro, kemudian takbir, summa sholla haitsu tawajjahat bihi, kemudian beliau melanjutkan sholat beliau itu sesuai arah rohilahnya, kendaraannya berjalan. Kaitan pokoknya nek iso ngadep kiblat dhisik. Artinya nek menurut Imam Malik, nek wis nang perjalanan tidak harus menghadap kiblat. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW yusolli wa huwa muqbilun min Makkah ilal Madinah ala rahilatihi. Nabi SAW ya salat muqbilun min Makkah ilal Madinah, ya, menghadap ke depan, padahal beliau itu perjalanannya dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Kalau Madinah ke Mekah niku menghadapnya kemana arahnya? Mekah ke Madinah menghadap kemana? Kalau di Madinah itu loh, sholat ke Mekah menghadapnya kemana? Selatan, ngidul nggih. Ngarep niku kan ngidul nggih. Gitu. Nah, cari wong Indonesia kayak kulon ae lho, kulon. Indonesia kulinone kulon ya. Jadi kalau dari Madinah ke Mekah itu menghadap ke selatan. Lah kalau beliau dari Mekah ke Madinah, ya mestinya kan menghadapnya kebaliknya. Nah, tapi beliau dalam perjalanan ya tetap saja begini. Nah, gitu. Sesuai dengan arah kendaraannya. Karena itulah turun ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah yang surat Al-Baqarah 115 itu. Nah, di situ perdebatan tentang yang safar tadi itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi ayatnya yang 150 ya, sama ya. Sama. Nah, ayat 150 itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi keterangan belakangnya itu kemudian agak berbeda. Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum. Supaya tidak ada bagi manusia alasan. Cek kano alasan. Jadi memang diulang-ulang ini nanti di beberapa tafsir disebutkan. Itu supaya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat Masjidil Haram itu betul-betul dijalankan oleh umat Islam, ya, supaya tidak punya alasan yang lain, ya. Karena nanti orang-orang Yahudi, saya nggak tahu saya masukkan di sini nomor buat orang-orang Yahudi. Oh, tidak, saya masukkan di sini. Orang-orang Yahudi itu sampai mengatakan demikian. Itu biarin itu. Muhammad menghadap ke arah Masjidil Haram. Nanti lama-lama kan balik lagi. Balik lagi ke arah Masjidil Aqsa. Jadi mereka itu yakin, orang Yahudi itu, bahwa orang Islam itu akan takut dengan tekanan dari masyarakat dan lingkungan, olok-olok dari termasuk orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu memprovokasi. Karena itu di akhir ayat ini Allah mengatakan fala takhshawhum wakhshawni, sampai nojok khawatir wong-wong, jangan takut kepada orang, jangan takut diolok-olok,
wakhshawni, takutlah kalian kepadaku, ya, wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun, supaya juga saya bisa sempurnakan karunia nikmat untuk kalian dan agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi diulang-ulang itu ada fungsinya. Ibnu Abbas tadi menyatakan karena mengubah, ya, arah kiblat itu tidak mudah, ya. Nah, ini yang tadi ingin saya sampaikan, kita itu mengubah orientasi hidup itu tidak mudah. Mengubah pandangan hidup kita itu tidak mudah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan sebenarnya di ayat 149 itu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu diminta oleh Allah supaya bisa menyesuaikan dengan perintahnya, bukan karena keinginan kita enak-enak itu, bukan karena perintah, bukan karena diikutkan kita, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak mudah. Karena kebanyakan orang itu enaknya itu sesuai dengan lingkungan. Surat Al-Baqarah 170. Enaknya orang itu sesuai lingkungan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, coba ya nopo pundi, niki ya, bisa diperbesar. Nah, kebanyakan orang itu seperti ini. Mengapa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Orang itu kalau diajak mengikuti perintah Allah, apa yang diturunkan oleh Allah, yang banyak sing kathah mayoritas niku jawabe mumpun sing biyen-biyen mawon. Ya. Tidak, kami cukup mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Gitu. Saya kalau ke anak-anak itu sering memberi contoh itu, ya, memberi contoh gampang nih. Kalau dalam pendidikan itu kan gitu. Pendidikan itu kalau kita lihat anak-anak mulai TK, SD, semua sing jari guru niku bener toh. Bener apa pokoknya. Bahkan kalau pulang orang tuanya bisa salah kalau beda kan itu, ya. Nah, itu biasanya menjadi, ya, cara kita di dalam belajar yang paling mendasar, yaitu bahkan kadang-kadang nonton itu sampai di perguruan tinggi. Nah, cuma dalam beberapa hal orang sudah mulai merdeka, tapi secara umum dalam hal ilmu itu biasanya begitu, apalagi dalam hal agama yang tidak terlalu dipelajari. Agama niku kan mboten kathah dipelajari, wis dilakoni ngoten mawon. Kita itu kan jarang mempelajari agama itu. Yang sering harus dilakoni. Nah, ya, apa yang dilakukan itu yang menentukan adalah lingkungan. Nah, itu kalau diperintah ikutilah yang diturunkan Allah niku rada angel. Ya. Nggih. Sing dianus biasane ngene iki sing biasane ae gitu. Yang sing biasane. Lebih sulit, apalagi kok sampai berseberangan dengan lingkungan, tambah angel. Wong ninggalno kebiasaane angel napa maneh melawan gitu, ya. Ini bicara benar dan salah, mana yang benar mana yang salah itu perlu dilihat lagi. Makanya di dalam Al-Quran itu selain Allah mencontohkan kebanyakan orang, Allah juga mencontohkan figur yang bisa
punya pikiran yang berbeda dengan orang itu berani, wani beda niku ada di Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim, sebentar, suratnya Al-An'am ayat 74. Al-An'am 74, ngeten ya. Ini Al-An'am niki nggih. Terakhir nih ayatnya. Loh. Wani kayak Nabi Ibrahim ngeten. Orang itu berani kalau sudah tahu ilmunya, kalau belum tahu ilmunya nggak berani. Wani niku biasanya duwe ilmu. Napa mawon wong niku wani nek ngerti utawa rumangsa ngerti. Nah, gitu ya. Kadang-kadang gak ngerti tapi rumangsa ngerti. Tapi kalau sudah ngerti atau rumangsa ngerti, orang akan berani. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Kok berhala niku sampean dadekno Tuhan-Tuhan. Kok pikiran kula kok sampean masyarakat semua itu dalam jalan yang salah. Kok salah menurut kula sampean kali kok niki dialusno nggih. Nek kalimatnya sesuai niki, saya melihat Anda, kaum Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita berhalus omongannya anak nang bapak, kok pikiran kula kok sampean kali wong mau kok salah gitu. Salah berhala jadi Tuhan. Niku kalau kita itu susah. Bayangkan kula panjenengan mboten lahir teng mriki tapi lahir teng Bali misalnya nggih. Maru ketok seperti wani napa mboten? Mboten wani. Mboten wani. Kita itu kan taunya itu salah dan benar kan, karena kita berbeda sejak awal dilahirkan dalam keadaan muslim, lingkungan muslim, lihat orang lain jadi kelihatan salah. Tapi Nabi Ibrahim dilahirkan besar dalam lingkungan seperti ini, seperti yang beliau lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kembali kepada surat Al-Baqarah 150 tadi itu, kita itu memperjuangkan kebenaran itu perlu argumentasi, perlu hujjah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang perintah menghadap kiblat sampai 3 kali, itu sungguhnya pada saat itu menjadi hujjah pada saat itu. Karena saat itu benar dan salah niku kan bukteknone kan belakangan. Isra Mi'raj sinten sing semerap niku bener kan mboten sing ngarani bener. Begitu. Bukti kebenaran Nabi SAW itu kan semakin kelihatan justru setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Oh iya bener, oh iya bener. Surat Ar-Rum, ghulibatir Rum fi adnal ardi, ya, wa innahum min ba'di ghalabim sayaghlibun. Kan begitu. Itu kan belum terjadi. Jadi semakin bertambah waktu semakin terbukti kebenarannya. Pada masa Nabi SAW menyampaikan perintah ini, semuanya, hampir semuanya berlawanan dengan kebenaran yang saat itu dimiliki oleh masyarakat. Makanya Nabi SAW mengaku Isra Mi'raj ya goro kan ngoten. Nah, sekarang justru orang sekarang bisa menghitung, iya perjalanan itu begini bisa sekarang. Ya, paling tidak meskipun tidak ngomong Mi'rajnya, ngomong Isra-nya sudah bisa. Ya, mana dari Palestina ke Mekah niku berapa jarak tempuhnya? Sekitar 1.500 kilo gitu ya. Itu sudah ketahuan, oh berapa jamnya. Oh kalau pesawat 2 jam, bolak-balik 4 jam. Kalau sewengi ku bolak-balik, kalau menurut orang sekarang bisa. Tinggal Mi'rajnya. Mi'raj itu hitungan lagi fisika yang ini ya, pakai astrofisika kan gitu ya. Nah itu nanti
bisa dihitung. Itu orang sekarang, dulu nggak ada. Semua yang disampaikan Nabi pada saat itu mendapatkan penolakan. Nah, karena itu untuk menguatkan diulang berkali-kali supaya menjadi hujjah bagi orang Islam menghadap kiblat itu. Nah, kita itu juga pandangan hidup kita itu kalau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam itu perlu belajar berulang-ulang, dan mengulang-ulang sesuatu untuk menjadi kebenaran itu sudah menjadi teori komunikasi saat ini. Bahkan sing salah diulang-ulang dadi koyok bener. Lho, kisahnya gini. Itu sudah menjadi teori komunikasi. Kenapa kemudian ada buzzer, ada macam-macam itu ya dalam politik itu kan? Diulang-ulang itu untuk memberikan hujjah. Iki lho bener. Meskipun kelihatan awalnya salah, diulang lagi, jadi benar menurut orang. Ini teori psikologi, masukkan begini terus benar. Maka mengulang-ulang kebaikan meskipun kelihatannya itu bertentangan dengan masyarakat, salah dari masyarakat, itu menjadi penting supaya itu menjadi hujjah, menjadi alasan yang kuat. Pandangan hidup berubah itu tidak mudah, perlu diulang lagi, dikuatkan dengan mengulang-ulang. Jadi pengulangan, tikrar di dalam Al-Quran itu fungsinya adalah untuk menguatkan kebenaran. Yang disampaikan oleh Allah pasti benar, diulang-ulang. Itu pentingnya adalah untuk menguatkan kita, karena kebenaran dari Allah itu bisa jadi berbeda dari lingkungan. Wong yang salah saja diulang-ulang supaya menjadi benar kok. Yang benar tidak merasa harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang karena benar menurut kita, ternyata masyarakatnya berbeda, maka perlu diulang-ulang. Jadi ayat 144, 149, 150 mengulang 3 kali perintah menghadap kiblat Masjidil Haram, kiblat berupa Ka'bah, itu bukan sekedar mengulang biasa, tapi di situ ada makna fikihnya tadi sudah. Makna lainnya adalah perlu penguatan kepada kita untuk memperjuangkan kebenaran, termasuk mengubah pandangan hidup. Itu juga perlu dikuatkan dengan diulang-ulang. Saya kira demikian yang kita bisa pelajari dalam kesempatan ini. Kita sering menghadapi konflik dalam diri kita di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Maka 3 ayat ini mengajarkan kita untuk menguatkan niat kita itu dengan tikrar, pengulangan, diulang ya. Kebenaran itu harus diulang-ulang supaya dia bisa diterima ya, lebih-lebih pada kelompok masyarakat yang punya pandangan yang berbeda ya. Sebagaimana sering kali sekarang dipraktekkan, bahkan yang salah pun diulang-ulang supaya kelihatan benar. Mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua, bagi diri kami pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.